Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, kali ini akan kami menceritakan riwayat hidup Syekh Suaidi Abu Syamsuddin atau dikenal dengan Fujuk Letong. Kisah hidup putera tunggal Syekh Basaniyah ini tidak berbeza dengan perjalanan hidup yang pernah ditempuh oleh ayahanda dan buyutnya. Yakni gemar bertapa dan selalu menyendiri, bertirakat serta selalu berpindah-pindah tempat dalam melakukan pertapaannya. Misalnya salah satu tempat pertapaannya yang ditemukan di dekat kampung Aing Nyono, yang mana wilayah tersebut berada di tengah hutan yang cukup lebat. Sungguh tempat yang bagus untuk bertapa kerana hutan tersebut memang belum terjamah tangan manusia dan ke area tempat itu sering digunakan orang untuk bertapa. Maka penduduk sekitar menamakan kampung itu dengan sebutan kampung pertapaan. Begitu juga bukit yang ada di kampung Aing Nyono menjadi salah satu tempat bertapanya Syekh Abu Syamsuddin. Serta di sana terdapat sebuah kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan manusia hingga sekarang. Tepat di sebelah barat beliau bertapa terdapat sumber mata air yang mengalir ke atas bukit pertapaan. Konon Syekh Abu Syamsuddin mencelupkan tongkatnya ke dalam sumur itu, lalu ditariknya tongkat beliau menuju bukit pertapaan dan air sumber itu pun mengikuti arah tongkat sampai akhirnya mengalir ke atas bukit hingga kini. Sungguh ini merupakan karunia yang besar dan jauh di luar akal manusia. Masya Allah. Atas dasar keajaiban inilah yang menjadi asal usul nama kampung Aing Nyono dalam bahasa Madura. Artinya air yang menyelinap atau mengalir ke atas. Dan konon air itu digunakan Syekh Abu Syamsuddin untuk berwudu. Semasa hidup beliau selalu mendapat ujian dan cobaan yang bertubi-tubi. Namun diterimanya dengan ikhlas dan sabar. Kerana semakin tinggi iman dan takwa seseorang, semakin berat dan bertambah pula cobaannya. Sedang beliau begitu sabar akan hakikat hidup dan fenomena yang ada di dalamnya. Sehingga kesadaran itulah yang membuat iman beliau semakin mengkristal dan menjadikan jiwanya semakin tenang, serta kehidupan sehari-harinya begitu tentram bersama keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Inilah yang membuat beliau menjadi panutan orang-orang di sekitar serta membuat nama beliau semakin harum dan amat disegani. Selain itu, kerana ketabahan dan kesabarannya beliau dianugerahi oleh Sang Khalik ilmu karamah yang tinggi. Namun betapa baiknya beliau, masih saja ada yang membenci dan memusuhinya lantaran iri dan dengki terhadap kelebihan yang dimiliki beliau, seperti halnya seorang bernama Pujuk Sarabe atau nama lain dari Pujuk Gunung Perahu yang memiliki tabiat buruk serta hidup dalam alam kegelapan. Dia selalu berbuat kemaksiatan, hari-harinya pada diisi dengan kenistaan dan angkara murka. Bahkan membunuh sesamanya bukanlah hal yang baru, melainkan sudah menjadi kebiasaan setiap waktu, terutama kepada siapa saja yang mempunyai nama besar dalam masyarakat di masa itu. Hingga pada suatu saat dia, Pujuk Sarabe, bersama kelompokannya merencanakan sebuah misi jahat, yakni akan menghabisi Pujuk Kalampok yang merupakan seorang sesepuh dari dusun Kalampok yang mungkin menjadi panutan masyarakat setempat. Sesampainya di sana, mereka langsung mencari Pujuk Kalampok dan setelah ditemukan tanpa banyak bicara langsung dibunuhnya seperti layaknya membunuh binatang. Sungguh perbuatan yang tidak berkeprimanusiaan. Sesudah menghabisi Pujuk Kalampok,
dengan keji, mereka putar haluan menuju Batu Ampar dengan tujuan ingin menguji sekaligus berniat membunuh Syekh Abu Syamsuddin. Sesampainya di tempat tujuan, di depan rumah Syekh Abu Syamsuddin, mereka siap-siap untuk membungi hanguskan kediaman dan menyerang Syekh Abu Syamsuddin. Tapi apa yang terjadi ketika mereka akan mencabut senjata mereka seperti keris, celurit dan tombak? Semua benda itu lenyap, tinggal tempat dan rangkanya. Melihat itu mereka terperanjat bukan main, dan seketika kawanan pengacau tersebut tunduk bersimpuh seraya mohon ampun, minta ampun di hadapan Syekh Abu Syamsuddin. Mereka mengaku kalah serta memohon agar senjata mereka yang lenyap dikembalikan, dan mereka bersumpah untuk tidak mengulangi perbuatan nisa itu lagi. Jika ingkar, mereka akan celaka hingga 7 turunan. Syekh Abu Syamsuddin mengabulkan permintaan mereka atas dasar konsekuensi yang mereka ucapkan. Beliau menunjukkan letak senjata pujuk sarabe dan pengikutnya yang berada di dalam latong, bahasa Madura, yang artinya kotoran sapi. Maka dari itu beliau mendapat julukan pujuk latong. Namun bukan hanya atas kejadian itu saja beliau mendapat julukan tersebut. Kisah lain menceritakan tentang kelebihan beliau, yakni keluarnya pancaran sinar dari dadanya, dan apabila sinar itu terlihat orang, maka orang tersebut akan pingsan atau mati. Karena khawatir tentang hal itu, maka Syekh Abu Syamsuddin menutupi dadanya dengan cara mengoleskan latong di sekitar dada beliau. Setelah berkeluarga, beliau dikaruniai 3 orang putra, antara lain bernama Syamsuddin, Luqman, Husain, dan sebenarnya asal nama lain beliau diambil dari putra pertama, yakni Syamsuddin. Abu Syamsuddin berarti Bapak Syamsuddin. Tapi memang beginilah hidup, ujian dan cobaan kerap kali datang menerpa kepada siapapun jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dan bila kita dapat menyaring hikmah serta menemukan hakikat dari semua itu, maka berbahagialah kita, kerana sesungguhnya itu semua merupakan simbol kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang tabah dan sabar, serta sebagai tolak ukur tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah cinta kepada orang yang sabar, seperti yang dialami Syekh Abu Syamsuddin dalam menempuh hidup di dunia. Ujian dan cobaan silih berganti menghujani beliau. Setelah ujian satu selesai, maka ujian yang lain menyusul seakan tanpa jeda. Pada masa itu di wilayah Pamekasan berdirilah sebuah kerajaan non-Islam yang megah dipimpin oleh seorang raja yang tidak pernah percaya kepada ajaran agama Islam. Sang raja juga mendengar tentang kelebihan dalam ilmu karomah yang dimiliki seorang di wilayah Batu Ampar. Tapi hal itu dianggap pepesan kosong sebelum raja tahu dan menyaksikan dengan mata sendiri. Maka timbul niat untuk menguji tingkat karomah Syekh Abu Syamsuddin dengan mengundang beliau pada acara syukuran di kerajaan yang diadakan raja sendiri. Sang raja juga mengundang ulama di seluruh Madura masa itu. Pada hari yang ditentukan, sang raja mengutus panglima istana untuk menjemput Syekh Abu Syamsuddin di Batu Ampar. Saat itu undangan sudah banyak yang datang. Sesampainya di Batu Ampar, tepatnya di kediaman Syekh Abu Syamsuddin, para pengawal itu disambut oleh beliau dan langsung dipersilakan masuk. Sesudah itu diutarakan maksud dan tujuan kedatangan itu, yakni bermaksud menjemput Syekh Abu Syamsuddin atas undangan dan perintah dari raja. Beliau menolak untuk berangkat bersama pengawal, maka dipersilahkannya para pengawal itu untuk berangkat terlebih dahulu. Jarak antara Batu Ampar dan kerajaan cukup jauh, tapi dengan mengendarai kuda akan lebih menghemat waktu. Begitulah yang ada di benak para pengawal kerajaan. Maksudnya agar Syekh Abu Syamsuddin cepat sampai di kerajaan bila naik kuda bersama pengawal kerajaan itu. Tapi niat baik kerajaan itu ditolak secara halus. Lalu ada apa di balik ini semua?
Tanpa fikir terlalu panjang, berangkatlah para pengawal kembali ke kerajaan. Sesampainya di istana kerajaan, para pengawal dibuat terkejut dan terheran-heran ketika melihat Syekh Abu Syamsuddin sudah sampai terlebih dahulu, lebih lama sebelum pengawal itu datang, dan beliau sudah duduk serta berbincang-bincang dengan undangan yang lain. Sungguh keistimewaan yang luar biasa atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Begitu acara dimulai, Syekh Abu Syamsuddin dimohon untuk memimpin doa. Maka dipimpinnya acara tasyakuran itu dengan membaca doa dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruangan istana digegarkan oleh sesuatu yang menakjubkan. Seisi istana tercengang menyaksikan itu, termasuk raja sendiri yang terbelalak matanya seakan tak percaya kerana seluruh hidangan mewah dan lezat tampaknya tersaji di hadapan para undangan itu siap disantap, tiba-tiba berubah ke bentuk asal sebelum dimasak dan diolah sedemikian rupa. Antara lain, masakan itu kembali utuh menjadi binatang anjing dan binatang haram lain. Menyaksikan hal itu, maka raja mengakui seketika tentang ketinggian ilmu karamah yang dimiliki Syekh Abu Syamsuddin atas kebenaran Allah Subhanahu wa taala, serta yakin atas kesucian dan kemuliaan Islam yang terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selamatlah orang mukmin untuk yang kesekian kali dari sesuatu yang diharamkan agama, demi kokohnya syariat Islam yang tetap terpelihara. Akhirnya terbukalah hati sang raja atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditampakkan oleh Syekh Abu Syamsuddin. Raja bersama komponen kerajaan dan seluruh kerabatnya menemukan jalan yang terang sehingga ditinggalkannya dunia kegelapan yang penuh maksiat serta dibuangnya jauh-jauh seraya mereka semua berbondong-bondong memasuki alam yang baru nan fitrah. Semenjak itu keluarga kerajaan mendapat bimbingan tentang ajaran agama Islam secara langsung oleh Syekh Abu Syamsuddin, dan untuk lebih menguatkan tali persaudaraan, raja mengajukan permohonan atas diri Syekh Abu Syamsuddin untuk menjadikan salah satu dari putra-putra beliau sebagai anak angkat raja. Permohonan itu pun direstui oleh Syekh Abu Syamsuddin dan dipilihlah putra beliau yang bernama Luqman untuk dijadikan anak angkat raja. Maka raja pun sepakat dan diangkatlah Luqman sebagai putra raja. Maka semenjak itu semakin eratlah hubungan antara keluarga kerajaan dengan Syekh Abu Syamsuddin sekeluarga, seperti halnya keluarga sendiri. 4. Syekh Husain. Syekh Husain adalah putra bungsu Syekh Abu Syamsuddin, dan sebagaimana para pendahulunya beliau senang menjalani laku tirakat. Dalam pertapaannya beliau menghafal kitab Ihya Ulumuddin, kitab fenomenal karya Hujjatil Islam Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Ghazali. Setelah menyelesaikan tetapannya, Syekh Husain pulang kembali ke rumah. Kedua kakaknya menyambutnya dengan pertanyaan, "Hai Husain, apakah kamu sudah hafal kitab Ihya Ulumuddin?" Syekh Husain hanya tersenyum tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Namun ketika sang ayah Syekh Abu Syamsuddin yang mengajukan pertanyaan serupa, beliau menjawab dengan kata-kata yang lembut dan sopan, "Saya tidak hafal, tapi alhamdulillah sudah faham isi kitabnya. Alhamdulillah sudah hafal isi kitab Ihya Ulumuddin yang saya pelajari." Mendengar jawaban itu, kedua kakaknya ingin mengujinya dengan mengambil kitab tersebut dan menyuruh Syekh Husain untuk membaca tanpa memegang kitab, sedangkan mereka berdua mencocokkan dengan isi kitab yang dipegangnya. Baris demi baris dibacanya dengan fasih dan lancar, bahkan ditambahi dengan penjelasan praktiknya dalam kehidupan. Ternyata hafalan Syekh Husain yang kuat dan lengkap dengan contohnya juga disebabkan karena beliau pernah menulis ulang kitab tersebut tanpa sepengetahuan kedua kakaknya. Setelah ayahandanya wafat, Syekh Husain kembali bertapa, namun tidak berlangsung lama. Hal ini akibat perkembangan zaman. Tempat tinggal beliau dan daerah sekitar telah menjadi ramai oleh para pendatang. Ketika bertapa, beliau ditemani oleh seorang khaddam yang setia yang selalu menjaga keselamatan dan ketenangan beliau saat bertapa. Sampai suatu waktu
Syekh Khaddam meminta agar Syekh Hussein segera mengakhiri pertapaannya yang saat itu sudah memasuki hari ke-41. Alasannya kerana waktu itu tentara Belanda sudah memasuki Pulau Madura yang selalu memburu orang-orang berpengaruh kuat di tengah-tengah masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan di sekitarnya. Menghadapi keadaan itu, Syekh Hussein segera menghentikan tapannya, kemudian hidup berbaur dengan masyarakat hingga kemudian beliau menjadi tokoh ulama terpandang yang arif bijaksana, disegani dan dihormati. 5. Syekh Muhammad Romli. Putra tunggal Syekh Hussein ini sejak kecil sangat rajin menuntut ilmu hingga kemudian mondok kepada Syekhona Khalil Dembangan Barat. Seorang al-allamah dan penuh karomah yang telah mencetak para ulama pendiri dan pasukan se-Nusantara, khususnya Jawa dan Madura. Seusai belajar di Bangkalan, beliau melanjutkan pendidikan ke Mekah Al-Mukarramah hingga 10 tahun lamanya. Kemudian pulang kembali ke Batu Ampar mengamalkan ilmu dan mengajarkan kepada masyarakat dengan kealimannya. Beliau mengajar kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga kemudian menjadi tokoh panutan masyarakat banyak. Beliau dengan penuh ketelatenan membimbing dan mengajak masyarakat menuju jalan yang lurus dan mulia dan mempertahankan ajaran Islam yang benar dalam menjalani kehidupan. Setelah berkeluarga, beliau dikaruniai seorang putra bernama Syekh Damanhuri. Beliau sangat menyayangi sang putra, namun kasih sayang yang beliau curahkan tidak berlangsung lama karena beliau harus kembali ke rahmatullah, wafat menghadap sang pencipta. 6. Syekh Damanhuri. Semasa hidupnya, Syekh Damanhuri tidak banyak mendapatkan belayan kasih sayang dari sang ayah, sehingga beliau diasuh oleh kakeknya Syekh Hussein yang ketika itu masih hidup. Beliau mendapat bimbingan dan tuntutan beragama secara langsung dari sang kakek. Setelah menginjak masa remaja dan dirasa dasar ilmu agama sudah cukup, beliau diizinkan untuk memperdalam ilmu agama di pondok sang ayah dulu belajar, yaitu di pondok pesantren Dembangan yang saat itu masih diasuh oleh Syekhona Muhammad Khalil. Beliau cukup lama mondok di pesantren legendaris ini sampai kemudian beliau pulang kembali ke kampung halamannya. Kepulangan beliau disambut hangat oleh masyarakat sekitar dan atas dukungan masyarakat beliau mendapat posisi yang sama dengan almarhum ayahandanya, yaitu membimbing dan menuntun masyarakat ke jalan yang lurus dan benar dan mengajak masyarakat untuk menjauhi segala perbuatan maksiat dan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Damanhuri dikaruniai dua sepasang putra putri dari istri pertama bernama Kiai Haji Umar Fadli dan Nyai Hasanah. Sedangkan dari istri kedua beliau dikaruniai 7 orang putra dan 1 orang putri, yaitu 1 Kiai Haji Romli, 2 Kiai Haji Mahalli, 3 Kiai Haji Ahmad Fauzi, 4 Kiai Haji Mukhlis, 5 Nyai Subaidah, 6 Kiai Haji Khalil, 7 Kiai Haji Abdul Qadir, 8 Kiai Ainul Yakin. Beliau inilah yang menjadi generasi